kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom sahabat Morning Grace dimanapun berada, salam jumpa kembali. Kita ingin merenungkan ayat firman Tuhan dengan tema mengikut Kristus dengan penyerahan total. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini Tuhan masih berikan kami kehidupan yang baru. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, atas kekuatan kesehatan, atas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kata firman, buka mata hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus adalah pilihan, bukan tradisi.
Yesus berkata setiap orang yang mau. Artinya ada kehendak, ada keputusan menjadi pengikut Kristus bukan karena lahir di keluarga Kristen, bukan karena aktif di gereja, tetapi karena memilih menyerahkan hidup kepadanya. Pada masa Prapaskah ini mengingatkan kita, apakah saya sungguh murid atau hanya simpatisan? Menyangkal diri, menyerahkan kehendak pribadi. Firman Tuhan di atas mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri sepenuhnya. Dalam bahasa aslinya aparneomai. Sepenuhnya, menolak, tidak mengakui hubungan. Itu arti daripada menyangkal. Artinya bukan proses setengah hati. Yesus memberi perintah yang radikal. Ketika Petrus menyangkal Yesus, Petrus berkata, "Aku tidak mengenal dia." Itulah gambaran kata dari menyangkal diri. Seperti Petrus memperlakukan Yesus saat ia berkata, "Aku tidak mengenal dia." Artinya, tidak ada lagi mengakui ego sebagai Tuhan. Tidak ada lagi membiarkan keinginan daging yang memimpin kehidupan kita. Tidak ada lagi menjadikan aku sebagai pusat hidup. Ini bukan sekedar menahan diri. Ini adalah deklarasi. Aku bukan lagi milikku sendiri. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri kita. Artinya, Tuhan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Itu berarti melepaskan ego kita, melepaskan ambisi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Melepaskan hak untuk selalu benar. Seringkali kita paling sulit bukan mengalahkan dunia, tetapi mengalahkan diri sendiri. Memikul salib setiap hari. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Mengangkat, membawa, mengambil. Itulah arti daripada memikul. Perintah tegas untuk mengambil tindakan. Respon kita bukan pasif menerima penderitaan, tetapi aktif mengambil dan mengangkat penderitaan itu. Kata yang sama dipakai ketika orang lumpuh mengangkat tilamnya. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sini maknanya mengangkat dan menanggung. Jadi memikul salib berarti secara sadar menerima konsekuensi mengikut Kristus. Dengan sukarela mengangkat beban ketaatan kita. Ya. Yesus sedang berkata, mengikut aku adalah komitmen total, tanpa kompromi. Committed totally, no compromise. Berkomitmen penuh, tanpa kompromi, mewakili keadaan dedikasi yang teguh kepada Yesus. Tujuan adalah seperangkat nilai menolak untuk berkompromi pada prinsip-prinsip inti, bahkan ketika menghadapi tekanan. Gitu, sekali lagi, menjalani tidak berkompromi pada prinsip-prinsip, menolak untuk berkompromi pada prinsip inti. Bahkan ketika menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi godaan. Untuk mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang lebih mudah. Pola pikir ini memprioritaskan keputusan mutlak pada keyakinan daripada kenyamanan bernegosiasi. Sering kita kalah dengan godaan ini. Aspek-aspek kunci daripada ini adalah dedikasi sepenuh hati, ketaatan,
hadir secara konsisten, bahkan situasi yang menantang sekalipun. Bukan hanya ketika ada kenyamanan, ya, kita mengikuti. Prinsip yang teguh menolak untuk mengencerkan etika, harga diri, atau nilai-nilai demi persetujuan atau demi keuntungan kelompok atau keuntungan eksternal. Pengejaran-pengejaran yang secara aktif, yang proaktif terhadap tujuan, ya, bukan hanya pendekatan pasif, ya, bagaimana air mengalir. Fokus di atas kenyamanan. Dalam konteks bisnis atau pribadi, ini berarti tetap tinggal sampai pekerjaan selesai. Tidak ada kompromi terlepas dari upaya yang dibutuhkan. Menyangkal diri sesuatu yang cukup mahal. Bicara tentang siapa yang berkuasa. Memikul salib berbicara tentang apa yang kita siap tanggung. Ya, penderitaan pun harus dengan segala ketaatan. Jadi urutannya melepaskan tahta atau ego kita, mengangkat salib ketaatan kita, dan mengikut Kristus. Tanpa penyangkalan diri, salib terasa berat. Tetapi ketika Kristus menjadi pusat, salib menjadi panggilan kasih. Di zaman Yesus, salib bukan simbol perhiasan. Salib adalah alat kematian. Ketika Yesus berkata, "Pikul salibmu," para pendengarnya mengerti. Itu berbicara tentang kesediaan untuk taat walaupun harus menderita. Salib kita mungkin berbeda-beda. Tetap jujur saat semua orang kompromi. Mengampuni saat hati terluka. Bahkan setia ketika pelayanan tidak dihargai. Tetap percaya saat doa belum dijawab. Mengikut Kristus bukan hanya saat yang mudah, tetapi setiap hari mengikut Dia sampai akhir. Yesus tidak hanya berkata pikul salib, Ia berkata dan mengikut aku. Artinya kita tidak memikul salib sendirian. Kita mengikut Dia yang lebih dahulu memikul salib untuk kita. Salib kita kecil dibandingkan dengan salib Kristus. Tetapi kasih-Nya memberi kekuatan. Seorang tentara tidak memilih medan perang yang nyaman. Dia mengikuti komandan kemanapun diperintahkan. Demikian pula murid Kristus. Kita mengikut Dia bukan karena jalannya mudah, tetapi karena Dia adalah Tuhan. Sebagai refleksi hidup, di area mana saja kita masih sulit berkata bukan kehendakku. Salib apa yang Tuhan minta saya pikul, saya angkat. Apakah saya mengikut Kristus dengan syarat atau tanpa syarat? Di masa Prapaskah ini bukan hanya mengenang penderitaan Kristus, ini adalah undangan untuk satu komitmen yang baru. Apakah kita bersedia menyerahkan ego, memikul salib, mengikut Dia sepenuh hati? Yesus tidak mencari kerumunan, Dia mencari murid. Biarlah kita menyerahkan hidup kita ini mengikut Kristus, ya, memikul salib. Bahkan kita mengikuti sebagaimana kita mengikuti komandan, ya, Mas. Jadi biarlah ini menjadikan kita bagian di dalam kehidupan kita, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk terus menyangkal diri kami, meninggalkan ego kami, meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi di atas kehendak Allah. Biarlah kami juga tidak kompromi dengan lingkup kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih taat lagi memikul salib kami. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada banyak godaan, banyak tantangan, banyak kemudahan yang ditawarkan.
tetapi kami tetap setia. Menjalani sebagaimana yang Tuhan nyatakan, komandokan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Ku sembah